Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan. Di video kali ini saya ingin sharing tentang cara import barang dari Alibaba.com. Bagi teman-teman yang ingin belajar import dari China via Alibaba, boleh banget tonton video ini sampai habis karena saya akan jelaskan step by step secara mudah gimana sih caranya import barang dari Alibaba.com. Oke teman-teman, pertama apa itu Alibaba.com? Teman-teman pasti udah nggak asing lagi sebenarnya dengan Alibaba. Alibaba itu adalah perusahaan miliknya Jack Ma ya. Itu ada Alibaba Group dan salah satunya Alibaba.com ini adalah sebuah perusahaan layanan e-commerce yang berfokus pada B2B. Maksudnya adalah business to business. Jadi di sana itu menjual secara kulakan, grosiran. Kalau beli satuan itu bisa sampel. Tapi di sana kita itu cari barang yang emang pabrik langsung. Jadi kita beli grosir untuk dijual lagi di Indonesia, oke teman-teman. Nah, saya juga udah coba jelasin di sini juga tentang kelebihan Alibaba nih, teman-teman bisa boleh baca. Tapi intinya adalah mudahnya Alibaba adalah e-commerce B2B. Jadi kita akan cari pabrik di sana dengan harga termurah untuk kita jual lagi di Indonesia. Oke teman-teman, karena saya di sini jelasin akan langsung praktek, saya nggak akan hanya teori aja ya. Jadi teman-teman silahkan ikutin dulu step by stepnya. Saya udah buatkan ini materinya biar lebih mudah ya. Sudah berupa PDF. Pertama teman-teman kita harus buat akun. Daftarnya bisa via laptop atau teman-teman nggak ada laptop bisa via HP kok. Teman-teman bisa download aplikasinya. Kurang lebihnya hampir sama. Aplikasi di Android bisa di Play Store, di iPhone juga ada. Kita cari aja Alibaba. Oke, pertama teman-teman siapin email aktif dan nomor handphone yang belum pernah daftar di Alibaba. Tapi kalau teman-teman udah punya akunnya, ini boleh di skip aja. Ini kita akan mulai dari dasar, mungkin teman-teman yang lain belum ada akun, kita coba langsung praktek. Oke teman-teman, langsung aja. Ini kita praktek via laptop, teman-teman langsung ke alibaba.com, dicari aja. Nanti akan masuknya tampilannya seperti ini. Terus untuk di sini nih, teman-teman bisa ganti bahasanya ke Indonesia atau bahasa Inggris aja bawaannya. Karena ini untuk bawaannya adalah bahasa Inggris. Ini teman-teman tinggal klik aja nih, join free. Oke teman-teman, kalau udah masuk sini, kita pilih bahasa. Kalau bahasa Mandarin ganti Inggris. Kalau udah biarin aja. Terus kita lanjut isi ini Indonesia, biarin. Terus kita isi sini buyer. Terus kita isi alamat. Kita isi pasportnya. Terus nama kita. Ini company name isi aja. Terus nama teman-teman. Terus passwordnya langsung emailnya. Biasanya nih nggak usah pakai 0. Langsung aja ke nomor. Terus kita geser aja. Terus kita centang ini. Nah, ini teman-teman tinggal kalau udah diisi semuanya, pastiin lagi udah, tinggal klik register aja nih. Tapi karena akun saya udah terdaftar, jadi nggak masuk. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Tapi teman-teman tinggal lanjut klik ini, nanti akan ada notifikasi udah dikirimkan ke email. Lalu teman-teman buka emailnya. Email teman-teman yang tadi dibuat daftar, klik aja, nanti akan ada email dari Alibaba untuk minta verifikasi. Teman-teman akan ada di sini konfirmasi. Seperti kayak kita daftar Facebook, itu konfirmasi aja, klik aja, nanti otomatis udah terdaftar. Oke teman-teman, kalau udah verifikasi email, teman-teman sekarang tinggal klik masuk aja. Dan pertama bahasa bisa diganti nih ke Indonesia dan dolar Amerika juga. Ini bisa rupiah juga. Dan teman-teman sekarang login, klik sini aja ke atas nih, masuk, klik masuk. Ini teman-teman tinggal isi aja alamat email dan passwordnya, klik sign in. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman udah login dan berhasil, nanti akan ada nama teman-teman di sini. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah berhasil buat akun dan sudah login juga, langkah kedua adalah teman-teman cari produk dan supplier. Pertama, saya mau ngenalin pencarian di Alibaba. Satu adalah pencarian yang kata kunci, kedua dengan gambar yang logo ada kamera ini. Teman-teman bisa nyari gambar dengan gambar pencarian. Itu biasanya lewat HP lebih gampang. Dan ini pun pencarian juga bisa suppliernya, bisa produknya. Ini kita coba dengan kata kunci ya. Ini contoh kata kunci terakhir saya nih. Saya mau cari tas unicorn. Teman-teman klik aja. Tinggal ketik aja di atas ya. Nanti tinggal enter. Oke. Nah, nanti di sini banyak banget pilihannya nih teman-teman. Banyak banget nih untuk yang menjual tas unicorn ini. Tapi kan beda-beda ya. Ini masih belum spesifik. Campur-campur. Nah ini saya mau cari tas yang kayak gini contoh nih. Dan yang perlu teman-teman lakuin adalah pertama nih di sebelah sini ada filter, yaitu bisa verified supplier
Dan jaminan jual beli ini saya coba ganti ke bahasa Inggris dulu deh. Nih, trade assurance ini adalah asuransi dari jaminan dari Alibaba. Yang kedua adalah verified supplier. Jadi kita akan menampilkan supplier yang sudah diverifikasi oleh Alibaba. Terus ready to ship nih, barangnya ready. Negaranya bisa juga, tapi yang penting dua ini aja nih. Teman-teman bisa klik ini juga. Pastiin yang si supplier mendukung trade asuransi dari Alibaba, karena ini penting banget, penting berhubungan dengan pembayaran. Oke, verified supplier, bisa klik juga. Nanti yang muncul adalah yang verified-nya ada logonya ya di sini. Verified supplier semuanya nih. Iklan-iklan yang supplier yang verified. Contoh saya mau klik ini ya. Untuk menentukan supplier yang berkualitas, teman-teman harus ada beberapa yang harus dicek. Contoh seperti ini. Supplier, teman-teman ke bawah aja di company profile ini. Nih, ada keterangannya nih. Ini bisnis tipenya adalah manufaktur dan trading company. Manufaktur maksudnya dia adalah pabrik. Dan pastiin teman-teman yang ada manufaktur kayak gini dan trading company itu ya berarti jual juga secara ecer secara grosir, tapi kuantitinya kecil. Tapi mereka adalah pabrik. Kalau trading company aja itu berarti mereka hanya menjual aja, itu bukan pabrik, tapi bisa disebut trader, ya broker aja. Tapi harganya biasanya lebih mahal. Kalau kita dapat pabrik ini lebih murah kalau kita pesan kuantiti yang lebih besar. Yang kedua adalah umur toko. Umur tokonya nih, bisa teman-teman bisa cek sebelah sini. Ini kan nama tokonya. Terus umurnya juga 5 tahun tuh, udah bagus. Usahain di atas 2 tahun. Kalau di atas 4 tahun dan 5 tahun tuh udah bagus. Terus dari plat supplier ini penting banget juga nih, bagus. Dan dia udah ngedukung juga trade asuransi dari Alibaba. Terus transaksinya, respon rate-nya juga di bawah 8 jam, itu berarti dia fast respon seller ini. Yang kedua adalah nih on time delivery-nya 96%, ini bagus banget. Ini marketnya juga dia ada berapa persen keterangannya, terus di mana dia di China-nya di kota mana, Jiangsu, ada keterangannya. Dan teman-teman bisa ke bawah juga dicek-cek. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah menemukan produk dan supplier yang bagus, langkah ketiga adalah komunikasi dengan supplier, yaitu tanyakan spesifikasi, stok barangnya, estimasi kubikasi, dan harga. Dan minta foto barang aslinya juga boleh. Pokoknya tanyain yang teman-teman butuhin aja deh. Oke, caranya gimana? Kita lanjut. Ke sini teman-teman bisa nih, kalau di laptop sebelah kanan, tinggal klik chat now ini nih. Tapi kalau di aplikasi nanti ada lebih gampang biasanya. Ini teman-teman klik chat now aja. Oke, kita kirim chat aja langsung. Halo, teman-teman bisa chatting juga. Teman-teman bisa sapa dengan halo, misalnya Andani from Indonesia. Kita tunggu supplier tak bales. Bisa teman-teman bisa kirim juga link produknya. Tapi kalau dilihat handphone itu ada, nanti teman-teman tinggal klik send aja link produknya. Jadi teman-teman si supplier tahu nih kita nanya barang apa. Kalau di laptop bahkan nggak ada, teman-teman bisa copy aja link di atas ini, kita kirim ke dia. Gunanya untuk apa? Biar dia tahu kita tuh nanya apa. Oke, ini teman-teman bisa tanyain stok barangnya, spesifikasinya gimana, fotonya juga ya, foto asli. Misalnya ini kan foto, teman-teman bisa bedain ya, foto asli dan foto studio. Ini foto studio bagus kayak gini, kita minta foto aslinya buat mastiin sih. Nanti minta estimasi harga, estimasi kubikasi dan estimasi harga. Ini saya coba kasih contoh beberapa supplier yang pernah saya chat ya. Ini barangnya kurang lebih sama kayak gini. Ini salah satu contoh saya chatting dengan supplier. Ini saya saya bilang dari Indonesia. Terus saya tanyain, ini ada nggak barangnya yang model kayak gini, karena kan ada berapa variasi dari itu. Terus nanti juga saya mau estimasi, kasih tahu aja mau pesen 20, 200 misalnya, terus kirimnya kemana, nanti alamatnya Indonesia atau alamat Purwarda, alamat saya di gudang China maksudnya. Nanti kita bahas setelah ini. Terus intinya teman-teman kulik dulu informasi yang teman-teman butuhin, mulai dari foto barangnya, bahannya dan segala macam. Nanti estimasi kubikasinya nih, nanti biasanya si seller akan infoin. Oke teman-teman, jika teman-teman udah komunikasi dengan supplier, udah oke nih barangnya nih, udah dapet spesifikasi, foto dan segala macam ya, udah cocok intinya.
kita minta buatkan invoice sama supplier. Invoice-nya seperti gimana? Contoh saya tadi ya. Mana chat saya nih? Saya minta buatkan invoice, nanti mereka minta email dan alamat, kita kasih aja alamat Indonesia boleh. Atau alamat di gudang China kalau teman-teman udah punya forwarder. Atau nanti kita bisa bantu ya. Terus invoice-nya kayak gimana? Jadi asuransi itu mereka buatin invoice di Alibaba, mereka biasanya akan kasih link atau kasih langsung desain model kayak gini nih. Ini adalah invoice-nya nih, trade asuransi dari Alibaba. Contohnya saya udah ngasih nih, saya bilang membeli 200, minta estimasi harga, saya kirim alamatnya, terus nih ngasih link nih, ini link untuk pembayaran kita. Ini kita klik aja. Ini adalah invoice dari Alibaba. Ini kita bayarnya aman lewat sini karena kita pakai trade asuransi Alibaba sendiri. Ini adalah harga barangnya, terus ongkos kirim ke gudang di China, totalnya sekian, terus ada transaksi fee-nya, dan ini totalnya. Oke, jika teman-teman udah berhasil minta seperti kayak gini nih, minta invoice, langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal melakukan pembayaran. Untuk invoice-nya, jadi saya tinggal bayar aja. Pembayarannya pakai apa? Pertama, bisa pakai kartu kredit atau debit. Tapi untuk debit saya belum coba, tapi kartu kredit itu kalau teman-teman nggak punya kartu kredit bisa pakai Genius, itu bank BTPN yang Genius ya. Ada aplikasinya, itu ada fitur tentang kartu kreditnya di Genius. Itu fiturnya sama kayak kartu kredit. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk pembayarannya. Yang kedua, teman-teman bisa bayar pakai PayPal. Nah ini tapi kalau teman-teman nggak punya akun, ya paling gampang pakai kartu kredit sih. Terus yang paling gampangnya lagi adalah kalau teman-teman nggak punya kartu kredit juga bisa pakai bank transfer. Nih, pakai bank transfer. Ini teman-teman tinggal klik aja. Saya kasih contoh ya. Ini adalah banknya. Teman-teman tinggal cetak atau di print aja biar gampangnya, nanti teman-teman bawa ke bank. Bisa ke bank mana aja, bank BCA, Mandiri. Tinggal kasih ini, nanti transfernya nanti akan tinggal isi data di bank itu, bilang aja mau transfer Alibaba, nanti akan diarahin sama security kalau teman-teman bingung ya. Tapi beberapa perbedaannya adalah di fee-nya dan proses pembayarannya. Kalau pakai kartu kredit tadi itu fee-nya adalah $13,31 tiap transaksi, dan ini yang bawah sini nih sama semuanya, dan prosesnya pun masuk. Misalnya teman-teman bayar sekarang nih bisa langsung masuk juga. Jadi kayak udah by system ya, jadi cepet, nggak usah nunggu. Tapi kalau pakai bank transfer adalah 3-7 hari, apalagi kalau kita masuk ke libur ya, itu pasti prosesnya lebih lama dan fee-nya juga lumayan besar, $40. Tapi ini cocok kalau transaksi kita besar. Kalau kecil pakai kartu kredit aja, karena tergantung transaksi kita berapa, 3 kalau nggak salah berapa persen gitu, saya lupa. Kalau ini udah fix $40 tiap transaksi berapapun, jadi lumayan juga. Oke, langkah selanjutnya adalah tadi kan kita udah cari produk, udah komunikasi, udah minta invoice, dan tinggal pembayaran. Tapi sebelumnya kan kita harus pikir dulu nih, teman-teman pengirimannya pakai apa. Nah ini yang teman-teman pasti bingung nih, ngirim ke Indonesia gimana gitu kan. Sebenarnya saya coba jelasin, ada beberapa jalur. Ini teman-teman jangan pembayaran dulu ya. Ini saya jelasin dulu ada beberapa jalur pengiriman ke Indonesia. Pertama, pengiriman dari Alibaba-nya langsung. Maksudnya di Alibaba kita bisa ngirim langsung ke Indonesia. Itu lewat FedEx dan lain-lain, banyak pilihannya, nanti saya coba kasih contoh. Yang kedua adalah import resmi, urus sendiri. Maksudnya jadi si supplier nanti kirim ke pelabuhan barangnya, pelabuhan di China, dan import dari China, ekspor dari China ke Indonesia, dan teman-teman nanti urus bea cukainya dan segala macam. Ini teman-teman murni urus sendiri. Jadi mulai masukin ke kapalnya, urus bea cukainya, itu teman-teman yang urus. Yang ketiga adalah menggunakan jasa forwarder. Ini jasa forwarder adalah yang mengurus semuanya nih. Jadi teman-teman order barang tinggal kirim seperti saya tadi nih, tinggal kirim ke alamat gudang di Cina ini, dan nanti mereka yang urus pengirimannya ke Indonesia, dan bea cukainya segala macam pajak kita tinggal bayar beres aja. Ini dapat dari mana? Ada banyak, tapi saya juga ada jasa untuk pengiriman dari China. Jadi teman-teman kalau butuh bantuan pengiriman dari China ke Indonesia, tinggal hubungi saya aja. Nanti saya di deskripsi saya kasih kontaknya ya. Terus yang mana yang paling bagus? Ini saya coba. Yang pertama kita cek adalah pengirimannya. Itu saat kita order aja contoh ya. Misalnya kita 20 order. Di sini biasanya ada
pilihan pengirimannya nih. Biasanya nanti ada tergantung sellernya ya ngaktifin pakai apa. Biasanya di sini ada pilihannya nih, pakai FedEx, pakai atau segala macam. Tapi ongkirnya itu mahal banget teman-teman. Jadi kalau untuk secara kulakan itu nggak masuk, dan ongkos kirimnya pun belum termasuk pajak ya. Jadi teman-teman udah bayar, misalnya di sini ada $10 apa $50, ini belum termasuk pajak. Nanti di Indonesia teman-teman akan ditagih pajaknya. Jadi teman-teman harus bayar pajak, tapi bedanya dengan yang import resmi, ini kita seller akan kirim ke Indonesia, ke alamat kita di Indonesia, tapi kita harus bayar pajaknya. Tapi kalau import resmi itu teman-teman harus nyari kapalnya sendiri, segala macam, pokoknya lumayan repot. Dan kalau kuantitinya di atas $1.500 USD itu nggak bisa ambil di bea cukai, harus pakai PT. Jadi paling mudahnya pakai apa kirim? Menggunakan jasa forwarder. Ini paling mudah banget untuk teman-teman awalnya. Untuk import resmi ini kalau kita udah kuantitinya 1 kontainer itu cocok untuk kita urus sendiri. Tapi untuk awal kita menggunakan jasa forwarder ini karena harganya lebih masuk dibanding pakai FedEx segala macam nih. Karena kita harus bayar pajak juga. Jadi lumayan kalau pakai forwarder ini. Di kita jagoan import juga ada. Ini teman-teman tinggal kirim ke gudang kita di China, nanti kita yang urus pengiriman dari China ke Indonesia dan pajaknya yang kita urus juga. Teman-teman cuma tinggal bayar terima beres, dan bayarnya pun setelah barang sampai di Indonesia. Kita ulang lagi, pertama teman-teman buat akun dulu, kedua cari produk dan supplier yang berkualitas. Seperti contoh tadi, teman-teman bisa pelajari lagi. Ketiga, komunikasi dengan supplier dulu. Jadi sistemnya nggak langsung beli ya, kita tanya lu chatting sampai puas pokoknya. Tanyain teman-teman yang mau barang yang mau import kayak gimana. Kalau udah oke, baru minta buatkan invoice. Buatkan invoice yang trade assurance yang di Alibaba agar aman. Jangan pastiin teman-teman transaksi via Alibaba ya. Transfernya seperti contoh saya tadi, jangan langsung ke rekening bank si supplier. Karena itu saya nggak saranin. Karena apalagi kita baru pertama kali transaksi, kita takut yang barang nggak dikirim kan. Kita lebih baik pakai Alibaba sebagai penengah. Terus pembayarannya teman-teman bisa pakai kartu kredit atau transfer bank juga. Terus jalur pengirimannya, teman-teman bisa pilih yang saya jelasin tadi. Tapi nomor 3 ini saya saranin. Jadi teman-teman kalau masih bingung tentang ini, boleh kontak saya via WA dan konsultasi ke saya soal import. Boleh nanti saya tuliskan nomor WA saya di deskripsi video ini, oke? Jadi kalau teman-teman masih bingung, silahkan WA aja. Dan teman-teman kalau udah selesai lakukan pengiriman, tinggal tunggu aja di rumah. Kalau pakai jasa kami, forwardernya, teman-teman gak usah mikirin bea cukai segala macam, tahu beres aja sampai Indonesia. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe biar saya lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.